salah satu pemandu di museum wayang. Oke, baik. Iya, panggilannya Iya. Iya. Boleh dijelaskan museum wayang ini seperti apa secara singkat dulu teman-teman? Jadi museum wayang itu dahulunya merupakan gereja Belanda dari tahun 1640 sampai 1808. Kemudian bangunan tersebut hancur dan dibangun kembali pada tahun 1912 dan pernah difungsikan menjadi museum Batavia Lama di tahun 1939. Baru kemudian diresmikan menjadi museum wayang pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta pada saat itu, Bapak Haji Ali Sadikin. Itu baru pertama kali dijadikan museum wayang. Ya, diresmikan, bukan didirikan, tapi diresmikan jadi museum wayang. Karena kalau boleh tahu itu wayangnya datang dari mana? Perlu diketahui kita punya koleksi kurang lebih 6.800. Itu terdiri dari boneka, kemudian wayang, kemudian ada lukisan kaca dan alat musik dari baik Indonesia maupun mancanegara. Semuanya itu ditaruh di sini. Iya. Ini asli atau replika atau gimana? Ada yang memang pengadaan dari Dinas Kebudayaan karena kita dibawa ke Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kemudian ada memang masyarakat yang tidak mengetahui cara merawat wayang. Kemudian diserahkan ke museum wayang. Kemudian memang ada yang replika dari aslinya. Oh gitu. Iya. Ini satu lantai dua lantai ya? Kita ada 2 lantai dan 2 gedung. Jadi gedung aslinya di sebelah sana. Itu asli. Terus ditambahkan pada tahun 2003. Oh, baru 2003 ditambah ya, area yang ini? Iya. Oh, oke. Terus saya lihat di sana tulisan dijual, ini ada penjualan juga? Sebenarnya kita sebelum pandemi, iya, kita punya toko sendiri. Oh, ada itu ada menjual topeng, kemudian lukisan kaca, terus ada wayang golek dan wayang kulit. Dan aksesoris tentang wayang lainnya. Oh gitu, tapi sekarang Ya. udah. Jadi selama pandemi bisa hentikan dulu atau kemungkinan nanti suatu saat ada ya? Ada. Nanti kalau kalian kesini mungkin udah ada, jadi bisa beli oleh-oleh. Sementara kan belum ada. Gitu ya, jadi kita tunggu dulu nanti. Nanti ini baru dibuka lagi untuk umum sejak pandemi kapan? Itu kemarin PPKM level 2. Oh, pas level 2 Iya. Oh. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Selama PPKM sementara yang terbaru ini kita dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dari jam 3 sore, sekarang jam 1 kurang 2 jam lagi tutup ya. Iya. Ini kalau tiap tahunan ada kayak pembersihan atau kan wayang-wayangnya gitu. Kalau kita ada konservasi dan itu menggunakan pihak ketiga, jadi kita tidak sembarangan asal bersihin. Cuman kalau vitrin atau apa namanya lemari-lemarinya memang dibersihkan setiap hari, namun kalau koleksinya itu kita berkala dan menggunakan profesional. Itu berarti ditutup dulu sementara. Kita bawa ke Balai Konservasi di belakang Museum Sejarah Jakarta. Iya, iya namanya Balai Konservasi. Balai Konservasi. Itu teman-teman. Nah, sekarang makasih banyak ya sebelumnya untuk informasi. Mungkin setelah ini kita langsung lihat-lihat aja ya. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Sofia, setelah ini kita langsung lihat-lihat dulu. Itu ya teman-teman. Golek Sunda. Oh, ini wayang golek Sunda. Jadi kita kenalan di sini dulu wayang golek. Nah, ini untuk kisahnya adalah kisah Ramayana. Ramayana itu kisah cinta seperti mirip Romeo and Juliet, tapi happy ending. Happy ending. Oh ya, Ini itu tokoh tragis utamanya ya. di sini. Yang mana? Rama dan Sinta. Oh, ini Rama dan Sinta. Iya, jadi ini tokoh utamanya. Nah, Sinta ini digambarkan sangat cantik. Nah, kecantikannya ini membuat satu raja raksasa juga, itu Raja Lengka namanya Rahwana, tertarik dengan kecantikan Sinta ini. Rahwana. Oh, yang ini. Nah, jadi Rahwana ini tertarik dengan kecantikan Sinta dan dia berusaha untuk menculik Sinta. Nah, dia melakukan segala cara, salah satunya juga meminta kekuatan Aji Pancasona itu untuk tidak meninggal. Jadi kalau dia menyentuh bumi lagi atau tanah, itu dia hidup lagi. Gitu. Terus kita lanjut. Ini ada gunungan. Nah, gunungan ini terbuat dari kulit kerbau. Kemudian tanduknya ini atau gapit
gapitnya atau pegangan itu terbuat dari tanduk kerbau. Nah, gunungan ini fungsinya untuk pembuka, pengganti adegan satu ke adegan lainnya, dan penutup dari pagelaran wayang. Nah, pagelaran wayang tuh terdiri dari 3 jenis. Ada wayang kulit, kemudian ada wayang golek, dan wayang orang seperti teater. Suka dipakai buat apa? Memulai. Yang di yang belakang layar digini-gini. digini-gini Iya, tuh jadi ya? kalau mau mulai itu dalangnya lepasin dari tancepan, tapi kalau mau berakhiri dia nancepin lagi. Gitu. Kita lanjut. Ya. Nah, ini rahwana dalam bentuk besar. Karena normalnya pagelaran wayang golek tuh ukurannya seperti ini. Iya. Oh, yang normalnya itu. Iya, tujuan pajangan aja. Oh, ini pajangan ya, berarti bukan buat dimain. Jadi terus yang tadi kita balik lagi cerita ke Ramayana. Ya. Nah, Rahwana itu berusaha menculik Sinta, salah satunya menggunakan kijang mas. Nah, ini kijang mas sebenarnya adalah jelmaan dari pengikutnya Rahwana untuk menarik perhatian Sinta, sehingga Rama dan Laksmana memburu kijang mas tersebut. Sebelum meninggalkan Sinta, Laksmana membuat lingkaran suci. Jadi orang yang jahat itu nggak bisa mendekati Sinta, tapi Sinta bisa keluar dari lingkaran tersebut. Nah, akhirnya dia ditinggal sendiri di lingkaran tersebut. Terus Rahwana melakukan satu cara lagi, mengubah dirinya jadi lelaki tua atau kakek-kakek. Terus dia merasa iba Sinta, dan akhirnya keluar dari lingkaran tersebut dan dibawa oleh Rahwana ini. Jadi bayangkan Rahwana bentuknya seperti itu yang di belakang. Itu Jadi kakek-kakek buat Iya. menarik perhatian, simpati ya. Simpati. Kemudian akhirnya dibawa terbang. Nah, saat di perjalanan terbang, Rahwana bertemu dengan Jatayu. Nah, Jatayu ini adalah sahabat dari Rama atau istri suaminya Sinta. Jadi Jatayu berusaha untuk melepaskan Sinta dari Rahwana, namun Rahwana mematahkan sayap dari Jatayu. Jatayu namanya. Ya, Jatayu. Kayak nama penerbangan. Jatayu Terus F. ini mas ceritanya masih di langit. Oh, ini masih di langit. Terus Kayak- akhirnya Jatayu jatuh ke bumi. Saat jatuh ke bumi dia bertemu dengan Rama dan Sinta. Terus dia menceritakan kalau Sinta diculik oleh Rahwana. Akhirnya dengan rasa marah, Rama dan Laksmana menuju ke Alengka tempat Rahwana tinggal. Saat di perjalanan dia bertemu dengan Hanoman, kera putih. Nah, ini dia membantu Rama dan Laksmana untuk membebaskan Sinta. Hanoman ini mempunyai pasukan kera, jadi dia menyerang Alengka, kemudian berhasil membebaskan Sinta. Jadi Rama dan Sinta kembali lagi bersama. Karena Hanoman ini ya. Iya. Makasih Hanoman. Kita namakan ruang Sumatera Utara karena terdapat 2 koleksi dari Sumatera Utara. Yang pertama ini namanya Gundala-Gundala. Ini ya. Ya, jadi Gundala-Gundala ini ada 2, kiri kanan. Nah, ini dari Tanah Karo, Sumatera Utara, dahulunya difungsikan untuk peminta hujan. Namun bergeser makna untuk menyambut tamu di Tanah Karo. Jadi mirip seperti ondel-ondel. Emang besar begitu ya? Kita pakai kostumnya ini, terus pakai ininya juga, kostum kepalanya juga, topengnya. Gitu. Nah, yang kedua ada boneka si gale-gale di sini. Ini ada boneka si gale-gale dari Pulau Samosir. Jadi dulunya adalah lambang dari anak raja yang meninggal namun jasadnya tidak ditemukan. Kemudian ayahnya karena sedih karena raja tersebut adalah anak tunggal. Jadi ayahnya ini sakit, kemudian tabibnya itu menyarankan untuk membuat tiruan boneka dari anaknya. Jadi dibuatlah boneka si gale-gale. Dahulunya memang mitosnya arwah dipanggil ke dalam boneka ini. Namun ada perkembangan menggunakan tali di belakang. Jadi ini talinya digunakan untuk menggerakkan boneka si gale-gale itu. Oh, jadi seolah-olah kayak arwahnya Iya. datang gitu ya. Jadi itu makanya disebutnya mitos, belum tentu benar. Iya, karena iya. sekarang kita lihat ini ada tali untuk menggerakkan boneka. Nah, ini ruangan wayang golek terakhir, karena setelahnya kita melihat wayang kulit ya. Nah, ini wayang golek Lembang Betawi, berbeda dengan wayang
golek Sunda ini mereka kisahnya dari legenda dan mitos dari tanah Betawi. Makanya mukanya seperti manusia. Nah di sini ada si Jampak, tokoh utamanya pakai peci hitam, Ya ini ya. kemudian ada si Pitung pakai peci merah. Si Jampak dan si Pitung ini kisahnya sama seperti Robin Hood. Jadi mereka mencuri dari yang kaya, memberikannya ke yang miskin. Sebenarnya tujuannya baik tapi caranya salah. Ini menandakan filosofi sebaik-baiknya orang pasti ada rasa jahat dan sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya. Yang terakhir ini ada si manis jembatan Ancol. Nah ini nama aslinya si manis adalah Siti Arya. Siti Arya. Iya. Ini ada dua versi dari kisah si manis ini. Ada yang menyatakan bahwa Oe Tambahsia ini saudagar kaya dan ini pengikutnya atau centeng kalau misalnya. Dia tertarik yang Oe Tambahsia Siti Arya ini. Terus namun Siti Arya menolak. Ada yang menyatakan dia langsung terjun ke jembatan Ancol. Ada yang bilang pengikutnya ini nih membunuh Siti Arya. Jadi ada dua versi. Oke. Sekarang kita lanjut ke ruang wayang kulit. Nah di sini kita kenalkan wayang kulit dari Jawa. Nah, di sini ada dari Solo, kemudian di sebelah ada Cirebon. Ya. Dan ini rata-rata terbuat dari kulit kerbau, kemudian pegangannya atau gapit dari tanduk kerbau. Nah ini adalah kisah Mahabharata. Tadi kita sudah mengenal kisah Ramayana, dan ini kisah Mahabharata, khususnya dewa-dewa. Jadi dulu memang wayang kulit ini dijadikan media penyebaran agama. Jadi bukan agama ada ajaran ini, tapi hanya dijadikan media. Karena orang-orang banyak mencampur adukan hal itu. Jadi perlu digarisbawahi kalau wayang hanya dijadikan media, bukan ajaran agamanya. Kita lanjut ke ruang atas. Ya. Ini adalah lukisan kaca. Dua-duanya lukisan kaca. Lukisan kaca. Iya. Oh, timbul di kacanya. Ya karena kalau perbedaannya lukisan biasa, kalau pakai cat minyak tuh dia nggak boleh di kaca, pakai kaca, karena bisa retak lukisannya. Ini dia digambarnya dari belakang di kacanya, makanya disebutnya lukisan kaca. Ini tentang apa, Mbak? Nah ini kisah peperangan, tandanya itu api. Ya. Nah ini kisah Mahabharata, peperangan antara Arjuna dari Pandawa yang baik dan dari ke Kurawa itu Adipati Karna. Kita lanjut. Ya. Ini detail dari pembuatan wayang kulit. Jadi ini adalah tokoh raja, dipilih tokoh raja karena yang paling sulit dan yang paling lengkap. Jadi kita kalau membuat satu karakter tokoh itu harus mengikuti kaidah-kaidah dari aksesoris ini. Satu kurang, dia mengurangi filosofi dari wayang tersebut. Nah, pembuatan satu tokoh itu memakan waktu 7 sampai 10 hari. Jadi total tokoh biasanya ada 200 sampai 300. Jadi mengapa wayang mahal? Karena pembuatannya juga lama. Karena manual, nggak bisa pakai mesin. Bisa ya? Dan biasanya dari kulit kerbau tadi dibuatnya? Kulit kerbau, kulit sapi, tapi umumnya di Indonesia kulit kerbau. Kulit kerbau. Karena lebih tahan lama. Kita lanjut. Ya. Oke. Nah ini ada tokoh Gatot Kaca dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi yang membedakan hanya bahan dan warna dari Gatot Kaca itu sendiri. Tapi untuk aksesoris itu
sama. Jadi Gatot Kaca tuh harus rambutnya gelung seperti ini, sama kan Terus semua. ke atas Iya, ya. gelung Iya. ya. Terus ada sayapnya atau peraba, semuanya ada. Yang membedakan hanya warna dan ukurannya saja. Dan ada beberapa daerah yang menggunakan gapitnya itu dari kayu. Nah ini dari tanduk. Dari sini sampai sana itu tanduk, agak bening. Kalau ini kayu semua. Kayu ya. Kita lanjut. Ini ada namanya wayang revolusi. Wayang revolusi. Ya, wayang revolusi ini menggambarkan tentang perjuangan pahlawan Indonesia itu untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Oh, ini karakternya pahlawan-pahlawan Indonesia gitu Iya. ya, Kak ya. Dan satu-satunya pagelaran wayang yang menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya, karena Karena lain. pagelaran normalnya pakai bahasa lokal dari wayang Bahasa tersebut. daerah ya. Iya. Makanya ada gap dari generasi sekarang ke yang Betul, paham wayang, karena Betul. memang kalau pakai bahasa Indonesia walaupun dari wayang daerah itu akan mengurangi filosofi dan kekhasan dari wayang tersebut. Itu sih yang disayangkan. Kita lanjut. Kalau ini apa nih, Mbak? Ini hasil lomba. Hah? Hasil Lomba? Ya, dulu tuh kita emang ada lomba atau pemula yang mau belajar wayang dimulai dari bentuk seperti ini. Ini namanya wayang kaper. Wayang kaper. Kemudian kalau sudah bisa menggunakan wayang kaper ini, ganti lagi ukurannya jadi ukuran wayang kidang kencanan. Oh, jadi dia ada tahapan penggunaan sesuai Iya. usia gitu ya. Sesuai kemahiran juga, karena 9 jam kan Iya, lumayan. iya. Iya. Betul, Jadi itu betul. emang satu dalang yang mainin, nggak boleh gantian. Filosofinya apa tuh, Mbak? Kenapa nggak boleh ganti? Karena di dalam pagelaran wayang sebenarnya itu representasi dari kehidupan manusia. Karena kata wayang itu artinya bayang-bayang kehidupan manusia. Jadi dalang itu kayak representasi dari Tuhan, dari jalannya permainan, kayak kehidupan kita. Siapa yang tahu kan hanya Tuhan kan. Nah jadi wayang-wayangnya ini kayak manusia. Jadi dalang yang tahu kapan ini mainkan. Oh iya. Terus iya, kalau betul, sudah selesai salah satu tokoh itu akan ditaruh di kotak kayu seperti peti mati. Iya, iya. Terus gambaran dari layarnya itu seperti bumi, terus ada cahaya lampu itu seperti matahari, terus musik dari gamelan dan sindennya itu sebagai irama dari kehidupan kita merasa sedih atau senang. Oh iya. Terus yang normalnya yang dari sini. Ini normalnya Ini apa gareng Wayang. Petruk ya? Oh Iya. bukan. Oh iya bener ya. Jadi normalnya seperti ini ukurannya diberikan oleh dalang ahli. Ahli. Ya, sudah profesional lama. Kita juga ada koleksi yang berharga, ini dari Ki Mantep Sudarsono Oh, almarhum. almarhum. Iya, ini pertama kali beliau belajar membuat wayang dan koleksinya Iya. ini ditaruh di Museum Wayang. Ini tokoh Punakawan dari kisah Mahabharata Gareng Petruk. yang membedakan Bagus. kisah Mahabharata Indonesia dengan India. Jadi orang India nggak tahu nih ada tokoh ini. Oh. Nah, ini ada ada Bagus. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah ini jenisnya wayang kulit Solo. Solo ya. Iya. Surakarta.
wayang terbuat dari bambu. Jadi wayang anyaman bambu. Jadi tadi kita sudah lihat wayang terbuat dari kayu, kemudian dari kulit. Di sini kita ada kreasi dari bambu. Tapi ini tidak untuk dimainkan, hanya untuk kreasi dari wayang itu. Tapi ini buatan Indonesia ya? Iya. Kemudian ini ada juga, tadi kita sudah mengenal kisah Ramayana dan Mahabharata. Kemudian dari wayang kulit Madia dan wayang gedok, itu kisahnya tentang kerajaan di Indonesia. Oh iya. Ini ya, dia perbedaannya. Dan ciri khasnya mereka menggunakan keris. Oh, berarti keris ini emang asli Indonesia nih. Berbeda dengan tadi wayang Purwa yang pertama. Iya. Itu dia nggak pakai keris, ini pakai. Bisa dilihat di sini wayang Purwa yang nggak pakai keris itu ada di Bali. Jadi di sini ada. Nggak pakai keris, yang ini pakai. Itu pakai ini nggak pakai Iya. keris ya. Bedanya itu dong. Ini yang dari Bali. Bali nggak pakai keris ya. Jadi itu wayang kulit itu sebenarnya ada 3 periodisasi. Iya. Wayang Purwa yang kita lihat sini ini juga bukan hanya dari Bali, jadi semua wayang kulit Purwa itu paling pertama. Terus yang kedua itu wayang kulit Madia yang di tengah tadi itu. Terus yang ketiga ini wayang gedok. Jadi periodisasinya gedok paling terakhir. Gedung. Penggunaannya gimana tuh Mbak? Kalau penggunaannya sama cara maininnya, cuman ceritanya doang yang berbeda. Oh. Nah, ini ada wayang Wahyu, salah satu untuk visualisasi agama Katolik, dan ini dari Yogyakarta. Jadi tidak hanya visualisasi agama Hindu, Islam, tapi juga ada visualisasi agama Katolik. Oke, itu Yesus kali ya mungkin Iya, maksudnya ya. Ini ada. Oh. Oke. Kita lanjut. Ini juga ada wayang kancil. Ini sebagai media pembelajaran anak-anak supaya mencintai hewan, lingkungan, dan bumi. Jadi tidak hanya kisah si kancil mencuri ketimun, tapi bisa jadi media pembelajaran. Kancil nggak cuma itu. Kancil tidak hanya mencuri. Di sini ada wayang Oh, mainan. beda lagi. Jadi di desa anak-anak dahulu menggunakan bahan seperti pelepah kelapa, kemudian juga rumput. Dianyam ya? Iya, dianyam, dia pura-pura jadi dalang Oh. sambil menjaga ternak mereka. Puppet toy, puppet. Ini ada wayang sadat. Sadat diambil dari kata syahadat. Oh. Ini sebagai visualisasi bagaimana Wali Songo Wali, menyebarkan agama Islam di Pulau Oh, Jawa. Wali Songo ya? Jadi kisah Wali Songo. Tapi angka 5 Mbak? Iya, kalau 9 nggak jalan. Gak muat ya? Oh, berarti bukan karena itu, karena nggak muat ya. Ya, Oke. juga Astrajika. Astrajika iya. Kita lanjut. Wayang. Ini wayang juga. Jadi ini bukan lukisan tapi ini wayang.
Dimainkan atau gimana? dimainkan. Oh. Jadi dulunya wayang ini namanya wayang beber. Oh, ini Jadi beber. ditemukan di kulit pohon ada juga yang di daun. Jadi cara mainnya emang bentuknya tadinya gulungan, terus dibuka gulungannya atau dibeberkan, makanya namanya Oh, wayang beber. beber. Terus dalangnya menggunakan alat tunjuk menunjuk salah satu tokoh mulai menceritakan. Oh, jadi nggak gitu ditunjuk. Iya. Oke, oke, oke. Tapi ini jangan. Ini ada sampai di sana. Kalau ini ceritanya tentang apa Pak? Sama Kartaji Panjasmara. Berbeda dengan yang Mahabharata. Ada juga sebenarnya perkembangannya, namun kurang dilihat oleh generasi muda itu wayang beber metropolitan. Oh, Jadi, ada. iya, jadi pertunjukannya itu menggunakan masalah-masalah kini gitu, menyindir pemerintah mungkin, terus ada tentang pandemi itu sebenarnya ada, cuman yang kurang berkembang. Wah, sayang banget. Kita terakhir yang display pembuatan wayang. Oke, boleh. Oh, ini. Iya, ini jadi display pembuatan wayangnya. Awalnya bentuknya seperti ini kulitnya. Oh, masih kayak gini ya? Iya. Kemudian menggunakan alat ini. Oh, Namanya ditatah. tatah. Iya, ditatah. Oh, ini kayak tajam-tajam Iya, gitu ya? ditatah itu dipahat. Dipahat. Kalau bahasa ininya ditatah. Hmm. Bahasa wayangnya sampai jadi nomor 3 seperti ini. Hmm. Kemudian prosesnya disingkat pakai pewarna sintetik, terus jadi seperti ini. Nah, kalau proses pewarnaan namanya disungging. Disungging. Iya, itu diwarnai atau disungging kalau di wayang kulit. Nah, gapitnya atau pegangannya itu dari tanduk kerbau. Oh, ini. Iya, dipanaskan kan lama-lama agak lentur. Dibuat jadi nomor 9. Prosesnya panjang ya dan berat. Makanya jadi 10 hari ya. Harganya juga lumayan. Nah, ini yang kedua ada wayang golek, terbuat dari kayu albasia, dipilih karena ringan dan tahan lama. Terus dari proses ini dijadiin dua dulu, badan sama pegangannya namanya sampurit. Sampurit, iya, kalau di wayang kulit kan namanya gapit, kalau ini sampurit. Terus dijadi satu, D3 sama proses ini jadi satu, akhirnya jadi seperti ini. Ini berbeda tokoh tapi prosesnya sama. Dari disatukan, terus diberi karakter, terus diwarnai, dipakein pakaian juga. Wow. Paling udah sih sampai sini dijelasin.